La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslimah, kan gak ada kakak alumni saya SMA kayaknya Kak Kresya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Kak. Ya, izin ini hari ini sesuai tema yang disampaikan tentang miracle of sholat. Mungkin saya bisa cerita sedikit kalau banget waktu dapat topik ini, karena memang berawal dari topik inilah yang akhirnya menghantarkan saya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi dan akhirnya bisa kembali ke fitrah dan bersyahadat gitu. Jadi ini malah flashback sebenarnya dari yang terakhir saya data, mungkin saya bercerita pengalaman mendapat hidayah, dan kalau hari ini saya bercerita miracle of sholat, ini seperti kembali ke masa di mana saya belum bersyahadat, tapi saya kayak kepo gitu ya, pengen tahu apa sih wudhu tuh ngapain aja, manfaatnya apa, gerakan sholat tuh manfaatnya apa, tapi dari sisi medis, dari sisi kesehatan. Nanti mohon maaf kalau misalnya ada bahasa-bahasa medis atau kedokteran, saya sudah berusaha sih membuatnya supaya lebih mudah dipahami gitu. Nanti boleh ditanyakan kalau kurang jelas. Mungkin hari ini lebih banyak terkait medis ya soalnya gitu, tapi mudah-mudahan tadi seperti disampaikan Mbak Alfi, tujuannya adalah biar setelah materi ini insya Allah kita akan makin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita bisa semakin melaksanakan sholat dengan tumaknina, dengan khusyuk gitu ya, dan menghadirkan hati gitu ya menghadap Allah gitu. Jadi lebih tujuannya ke situ, dan insya Allah manfaat-manfaat secara kesehatan itu merupakan bonusnya gitu. Mungkin boleh dibantu share screen karena saya menggunakan handphone dari dalam mobil di parkiran ya. Ya, ini miracle of sholat ya, tinjauan medis manfaat gerakan sholat. Ini saya rangkum dari beberapa jurnal sebenarnya. Waktu itu saya browsing, cari-cari jurnal terkait dengan hal ini gitu ya. Mungkin di akhir nanti saya sampaikan referensinya, itu ada beberapa, hanya saya tampilkan 4 mungkin ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya pembuktian-pembuktian ya, bahwa sebenarnya memang sains dan Al-Quran, hadis itu suatu kebenaran yang yang nggak bertentangan gitu, malah bahkan sains itu membuktikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah gitu melalui Rasulullah gitu. Jadi saya amazed banget dan makin makin cinta gitu, jatuh cinta ya dengan Islam ya, salah satunya karena hal ini gitu. Mungkin slide selanjutnya. Ya, dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila engkau akan berdiri kepada sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu takbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran, kemudian rukuklah hingga engkau tetap di dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga lurus engkau berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tetap di dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tetap di dalam sujud, lalu kerjakanlah yang demikian itu dalam sholatmu semuanya. Kalau kita lihat di sini, memang sebelum masuk ke sholat itu yang pertama perlu kita lakukan adalah menyempurnakan wudhu kita gitu ya. Waktu itu termasuk juga hal yang saya kepoin gitu ya, wudhu itu waktu zaman yang corona, mudah-mudahan habis ini pandeminya segera berakhir juga ya dengan varian yang baru dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke adaptasi kebiasaan baru juga. Nah, waktu saat itu saya
takjub gitu ya, bahwa dibilang kalau kita bisa menjaga wudhu 3-4 jam, itu virus itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau itu saya benar-benar takjubnya di situ gitu. Kemudian kedua juga salah satu gerakan dalam wudhu kan itu ada ya yang membersihkan dari tangan ini ke siku gitu ya. Benar-benar di Al-Quran itu di detail dikatakan seperti itu arahnya. Dan Masya Allah gitu, kalau teman-teman yang di medis, kedokteran tahu gitu bahwa WHO menetapkan cara cuci tangan untuk masuk ke ruang OK atau operasi itu memang dengan cara seperti itu gitu. Tapi itu baru kan dilakukan di abad 19, abad 20 ini ya gitu. Dan Masya Allah ini sudah diperintahkan oleh Allah sejak lebih dari 14 abad lalu. Jadi itu yang makin meyakinkan bahwa memang betul-betul Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sendiri gitu. Nah, ini juga disampaikan dalam hadis ini bahwa pentingnya kita melaksanakan setiap gerakan sholat itu dengan tumanina. Karena manfaat semuanya tadi yang disampaikan nanti di depan setelah ini itu baru bisa dirasakan ketika kita nggak sekedar melaksanakan sholat untuk menggugurkan kewajiban gitu, tapi betul-betul sholat yang dilakukan dengan gerakan yang insya Allah sempurna, kemudian juga dengan hati-hati ya, pelan-pelan gitu. Selanjutnya nanti ini ada sekitar 50 slide, kalau nggak keburu nggak apa-apa, mungkin kita bagi 2 aja ya. Nah ini kalau ditanya manfaat dari sholat, karena selalu diawali dengan berwudu, jadinya udah pasti ya sholat itu menjaga diri kita, tubuh kita dari kebersihan tubuh kita gitu ya, hygiene-nya gitu. Kedua, selanjutnya, nah, ini yang luar biasa ya. Kalau ada siklus ya di dalam tubuh kita itu, secara biologisnya itu setiap pagi biasanya itu kita cenderung mengeluarkan hormon stres gitu ya. Pagi-pagi mungkin udah mulai beraktivitas, yang kita masuk ke kantor, yang ibu rumah tangga juga udah dengan berbagai list ya, to-do listnya hari itu. Gitu ya. Dan Masya Allahnya kita umat muslim disunahkan untuk menunaikan sholat duha gitu ya. Di saat orang mungkin mulai stres gitu ya, mengeluarkan sekresi hormon stres ini, ternyata ketika kita bisa menjaga sholat duha kita, insya Allah itu akan menghambat sekresi dari hormon stres. Jadi yang ada malah tadi yang seperti disampaikan adalah ketenangan gitu ya. Jadinya kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan lebih tenang gitu ya. Seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada salah satu penelitian yang menarik banget gitu ya. Berhubung juga mama saya ini punya penderita diabetes mellitus gitu ya. Aduh, pengen banget nyampein jurnal ini ya, gitu, bahwa dikatakan ini bisa menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus. Jadi penelitiannya itu dilakukannya itu terhadap melakukan sholat selama 30 menit dibandingkan antara 30 menit itu melaksanakan 16 rakaat, melaksanakan 8 rakaat dan 4 rakaat. Kemudian dilihat kadar gula darah puasanya setelah makan, 30 menit setelah makan dan dibandingkan dengan 90 menit setelah makan. Ternyata gerakan sholat ini berpengaruh terhadap menurunkan kadar glukosa darah untuk yang 4 rakaat dilakukan dalam 30 menit dan mempengaruhi yang 30 menit setelah makan. Masya Allah. Jadi makanya untuk selanjutnya boleh disampaikan slide-nya. Nah, makanya kenapa sholat ini bisa menjadi alternatif latihan fisik pengganti olahraga gitu ya, 30 menit bagi penderita gangguan sendi, kan nggak bisa olahraga berat ya, kemudian gangguan fungsi jantung atau orang sudah lanjut usia. Nah, insya Allah ketika orang-orang ini melaksanakan sholat, insya Allah yang didapat manfaatnya sama dengan melakukan latihan fisik selama 30 menit. Jadi jogging 30 menit dengan sholat tumaninah 30 menit itu insya Allah manfaatnya sama kalau menurut penelitian tersebut. Masya Allah. Ya, selanjutnya.
Nah, ini yang penting banget waktu kita di masa seperti ini ya, benar-benar bisa meningkatkan imunitas dan mencegah penyakit gitu. Dan kalau nggak percaya, next ini ada hadisnya yang memang sudah sebutkan ya, bahwa masih dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika matahari sedang terik, lalu aku datang dan sholat. Setelah itu aku duduk dan menoleh ke arah Nabi. Beliau pun bersabda, apakah kamu sakit perut? Jawabku, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah, karena dalam sholat terdapat kesembuhan. Masya Allah gitu ya, sakit perut. Kalau hari ini kalau ditanya, saya melihat orang sakit perut, mungkin saya langsung bilang, ambil obat sakit perut gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah justru memerintahkan untuk sholat gitu. Jadi betul-betul di dalam sholat itu merupakan istilahnya gudang ya dari segala gudang obat dari segala penyakit, insya Allah gitu. Ya, next. Nah, ini mulai dibahas pergerakannya. Nah, kita tahu sholat itu dimulai dari ketika kita berdiri tegak, lalu melaksanakan takbiratul ihram ya. Nah, next selanjutnya hadisnya juga saya sampaikan dulu. Ketika takbiratul ihram, Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak atau dengan daun telinga. Ini dilakukan juga ketika ruku dan itidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memujinya. Next. Jadi, ini posisi berdiri yang tidak benar dapat menyebabkan penurunan fleksibilitas M ini muscle ya, otot hamstring saat ruku. Otot hamstring itu kalau mau tahu di paha belakang gitu ya. Nah, itu kan setelah kita berdiri kan nanti akan melakukan ruku. Kalau kita posisi kakinya tidak betul, nah itu akan mempengaruhi nanti ruku kita pasti jadi nggak sempurna juga. Jadi ada jurnalnya, penelitiannya juga waktu itu disebutkan bahwa hampir 90% yang sedang dieliti waktu itu tidak melaksanakan posisi kaki yang betul. Posisi kaki yang betul yang seperti apa? Yang lurus ke depan menghadap kiblat gitu ya, hadisnya lurus ke depan menghadap kiblat. Rata-rata itu melakukan berdirinya itu ya udah senyamannya aja, dan biasanya untuk nyaman itu kakinya agak melebar keluar atau ke dalam gitu. Kalau lurus itu sedikit sekali di penelitian itu. Nah, alhasil jadinya waktu ruku kurang fleksibel gitu. Tapi kalau kita bisa dari awal berdiri tegaknya itu sempurna, insya Allah nanti waktu rukuknya bisa juga jadi lebih sempurna lagi gitu. Jadi ini baru soal berdiri ya. Itu saya juga dulu pas ini masa sih berdiri ada gunanya gitu ya. Ternyata dari berdiri itu sudah ada ya. Bahkan kan kalau di fadilahnya, keutamaannya itu bahkan sejak berdiri itulah istilahnya setiap dosa-dosa itu yang kita lakukan itu didatangkan pada kita ya. Dan di situ insya Allah nanti saat ruku dan bersujud insya Allah dosa-dosa kita digugurkan. Nah, jadi baru dari situ setelah kita berdiri tegak, kita takbiratul ihram, Masya Allah, ternyata itu gerakan tersebut ini bisa memberi manfaat pada organ paru-paru kita, sekat rongga dada itu diafragma ya, kemudian juga di kelenjar getah bening gitu. Kalau membaca ini tuh kayak masa sih gitu ya, rasanya kayak gitu. Tapi ternyata Masya Allah, ini nggak cuma satu penelitian yang mengatakan ini. Saya buka beberapa jurnal itu banyak banget yang mengatakan hal yang sama gitu. Jadi makanya kenapa saya cuma ambil sebagian aja, karena sama isinya gitu ya, membuktikan bahwa memang ini membuat rongga dada, sekat rongga dada atau diafragma kita itu menjadi terlatih. Kalau kita tahu biasanya yang terlatih rongga dada diafragma itu kan penyanyi gitu ya. Mereka latihan pernafasan dan sebagainya. Nah, ini ternyata kita sholat itu juga bisa, diafragmanya mungkin bisa sekuat sebagus penyanyi gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ketika tangan terangkat, Masya Allah ya, cuma ngangkat tangan gitu ya. Tapi, nah itu ketika diangkat tangannya, ketiak kita terbuka, nah ternyata kita tahu ya, ketiak itu kan merupakan terkait dengan
kelenjar getah bening ya, atau limfe di seluruh tubuh. Yang kita tahu kelenjar limfe itu terkait juga dengan sistem kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Nah, ketika kita beberapa kali melakukan gerakan takbir berulang-ulang, yang 4 rakaat, belum yang rawatibnya dan sebagainya, maka secara tidak langsung itu sebenarnya sedang terjadi active pumping ya, kayak kelenjar getah beningnya tuh kayak lagi dipompa gitu ya secara aktif ke seluruh tubuh. Masya Allah gitu, dan insya Allah tadi kelenjar getah bening ini terkait dengan sistem pertahanan tubuh kita. Ya, next. Gerakan ini juga membantu tadi memperlancar aliran darah getah bening kita, kemudian juga kekuatan otot lengan kita ya, setiap kita angkat. Kemudian posisi jantung tadi kita rileks ya, berada di bawah otak, darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Terus otot-otot punggung kita, punggung atas, punggung bawah, itu juga dalam keadaan rileks. Nah, ini sebelum bersedekap ya, ini hadisnya setelah Rasulullah melakukan takbiratul ihram, beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan dan atau lengannya. Beliau kadang memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan di dadanya. Ya, next. Ternyata saya waktu itu juga lagi, nah, udah tadi berdiri, sudah ada manfaatnya. Cuman angkat tangan aja, manfaatnya Masya Allah ya. Sekarang bersedekap aja, ada manfaatnya lagi ya, luar biasa gitu. Nah, ternyata ini merupakan cara terbaik untuk keseimbangan kedua lengan. Bermanfaat untuk apa? Untuk melatih otot bahu, ketiak, lengan, dan mempertahankan kesejajaran bahu kita. Kemudian, sedekap ini juga tadi balik lagi ke peredaran limfe tetap terbuka. Yang nextnya lebih Masya Allah lagi. Boleh lanjut? Nah, meletakkan tangan di atas dada ini ternyata merangsang kerja hormon hipotalamus yang memberikan efek ketenangan kepada kita. Kalau kita ingat ya, kalau kita sering misalnya ngelihat orang lagi kesel atau apa, atau malah seneng juga, biasanya kita langsung megang dada gitu kan ya. Ada yang kalau lagi sedih atau mau nahan marah ngelus-ngelus dada kayak gitu. Dan ternyata itu salah satunya ya ketika kita bersedekap. Nah, itu merangsang kerja dari hormon hipotalamus ya. Itu yang kita nggak lihat ya, ternyata kita tidak sadari itu yang sedang terjadi gitu. Dan gerakan ini diyakini dapat menghindari dari berbagai gangguan persendian terutama di bagian atas. Ya. Next. Nah, masuk ke gerakan berikutnya adalah ruku ya. Ini ruku yang sempurna itu dibilang katanya sampai kalau ditaruh gelas di punggung kita itu nggak jatuh ya, nggak tumpah gitu. Next. Hadisnya, setelah selesai membaca ayat Al-Quran dalam sholat, Rasulullah kemudian diam sebentar. Lantas beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan wajahnya, seraya mengucapkan takbir lalu ruku. Ya, next. Nah, posisi ruku ini ternyata ini kan ketika ruku ini yang tadi ada peregangan urat-urat kaki atau muscle hamstring tadi ya. Nah, muskulus hamstring. Nah, kemudian baik sekali bagi mereka yang memiliki masalah persendian, tulang belakang, rematik, penyakit perut dan penyakit lain yang berhubungan dengan organ vital. Masya Allah ya, gerakan ruku itu gitu. Terus ketika itu kan berat badan kita kan geser ke depan. Nah, itu juga terjadi relaksasi atau peregangan dari ruas tulang belakang yang selama ini ruas tulang belakang kalau kita berdiri, berjalan, kondisi selalu terkompres gitu ya, terkompresi gitu. Nggak kebayang ketika kita nggak pernah melakukan gerakan ruku gitu. Kapan si ruas tulang belakang ini istirahat gitu ya. Nah, ini lanjut. Nah, gerakan ruku ini bermanfaat untuk menjagakan semua posisi dan fungsi tulang belakang. Kemudian tadi ketika jantung sejajar dengan otak ya, ketika kita melakukan ruku, itu aliran darah maksimal pada tubuh di bagian tengah. Kemudian juga tangan kita yang sedang bertumpu di lutut itu juga membuat otot-otot bahu kita menjadi relaksasi. Nah, ini juga Masya Allah untuk bapak-bapak ya, ruku juga dapat mencegah gangguan prostat. Next.
Ya, nah ternyata tadi ruku selain merawat kelenturan tadi tulang belakang kita, nah ini juga sistem ekskresi keringat ya di punggung, di pinggang, di paha, di betis belakang itu juga jadi aktif ya. Kemudian juga tulang leher tengkuk kita kan ya saat lagi ruku kan lurus gitu ya menghadap ke tempat sujud. Nah itu insya Allah juga jadi lebih fleksibel atau lentur juga gitu ya, kaku, nggak kekunci. Kan ada beberapa orang yang nggak bisa nengok maksimal gitu ya nengoknya, jadi kalau mau nengok dia harus badannya ikut nengok. Nah ini kita insya Allah nanti kita bisa fleksibel ketika kita bisa melakukan gerakan dengan sempurna gitu ya. Next. Nah ini juga Masya Allah ya, ketika kita ruku, tubuh kita memproduksi nitric oxide. Nah, ini adalah zat yang mampu mengembangkan atau melebarkan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kalau kita lagi lebar, itu kita biasanya lebih rileks ya. Nah, kemudian juga ternyata juga membantu kesehatan dan kerja dari otak kecil kita, serta melatih sistem limbik agar emosi kita tetap stabil. Nah, makanya kenapa disaranin ya kalau kita misalnya lagi galau, kita lagi emosi dan sebagainya, kita ambil wudhu, kita sholat 2 rakaat, insya Allah nanti emosi kita menjadi lebih stabil. Ternyata ngaruh ke sini gitu ya. Ya, selanjutnya gerakan itidal ini hadisnya ketika kita bangun dari ruku. Nah, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak, sehingga tiap-tiap ruas tulang belakangmu kembali pada tempatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila engkau berdiri untuk itidal, maka luruskan punggungmu dan tegakkan kepalamu hingga ruas tulang punggungmu mapan di tempatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kemudian, nah ini ternyata itidal cuman bangun dari ruku dan berdiri tegak lagi gitu ya. Masya Allah, ternyata ngaruhnya ke pencernaan, kok bisa gitu ya, ngaruh ke ini seperti latihan pencernaan baik. Jadi kayak organ-organ pencernaan kita tuh sedang dipijat gitu ya, secara bergantian gitu. Jadi ketika kita bangun, insya Allah pencernaan menjadi lebih lancar. Makanya nggak heran ya tadi Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah yang sedang sakit perut untuk sholat gitu ya. Ternyata bisa bisa mempengaruhi ke organ pencernaan kita. Nah, kemudian juga bisa menjaga saraf keseimbangan tubuh dan berguna untuk mencegah pingsan secara tiba-tiba. Kenapa? Karena tadi dari berdiri, dari ruku dengan mengangkat tangan, darah dari kepala tadi yang udah turun ke bawah. Nah, kembali lagi kan ya. Nah, itu jadi mengatur keseimbangan, berkurang tekanan darahnya. Jadi bisa kalau orang kan kadang kalau dari nunduk atau apa terus bangun langsung pusing, langsung goyang. Nah, itu ini dilatihnya di sini ya. Next. Nah, ternyata itidal juga tadi memperlancar sebelumnya sirkulasi darah dan membantu menarik nafas yang lebih dalam. Balik lagi ya ke tentang diafragma tadi. Nah, diafragma kita juga tadi jadi lebih terlatih gitu. Ya, next. Nah, untuk gerakan sujud ini paling banyak banget manfaatnya ya, kita tahu banget ya. Nah, next hadisnya. Nah, dibilang ya ada 7 anggota badan yang dipergunakan oleh Nabi dalam bersujud, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, kening, dan di samping itu dalam sujud beliau mengangkat kedua lengannya dari tanah dan menjauhkan dari lambungnya hingga sampai warna putih ketiaknya tampak oleh yang di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, next. Itu satu jurnal aja, salah satu jurnal itu untuk sujud aja ada yang menyebutkan sampai 12 manfaat gitu ya dalam satu jurnal. Nah, posisi sujud ini tadi memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung tadi ya berada lebih di atas daripada di otak. Biasanya kan jantung selalu ada lebih rendah daripada otak ya. Tapi dalam posisi sujud itu saatnya jantung lebih tinggi daripada otak kita. Akhirnya menyebabkan daerah yang kayak oksigen bisa mengalir secara maksimal ke otak. Darah kita ini bukan darah yang kayak oksigen itu bisa mengalir secara maksimal ke otak. Kemudian akhirnya akan berpengaruh pada daya pikir kita. Nah, makanya
jangan tergesa-gesa gitu ya. Selanjutnya, ini paling banyak nih. Nah, dibilang juga oleh Prof. Dr. Wan, nah ini spesialis jantung ya, beliau konsultan spesialis jantung, kemudian beliau katakan detak jantung dapat berkurang kecepatannya hingga 10 kali dalam 1 menit pada saat posisi sujud. Itu kenapa ketika kita sholat, selesai sholat tuh rasanya rileks, rasanya nyaman ya. Ternyata karena terjadi hal ini, dan hal ini hal ini disebabkan aliran darah yang bawa oksigen secara otomatis masuk ke dalam pembuluh darah otak kita. Kemudian pengalirannya terjadi sampai ujung-ujung pembuluh darah kapiler dan hanya dapat kita dapati ketika bersujud. Ya, next. Nah, ini gerakan sujud akan meningkatkan daya tahan pembuluh darah di otak sehingga tidak mudah terserang stroke. Kemudian juga balik lagi tadi karena darah yang kayak oksigennya masuk ke otak, insya Allah kita juga dapat memicu peningkatan kecerdasan dari seseorang. Ya, makanya ya nggak heran orang tua selalu bilang anaknya jaga sholat nak, jaga sholat, ternyata juga bisa bikin pinter ya. Nah, kemudian ini juga ada penelitian dokter neurologi di Amerika katakan beliau sampai karena meneliti ini ya, gerakan sholat ini sampai akhirnya meneliti manfaat sujud ini, akhirnya beliau mendapat hidayah ya. Nah, ini dikatakan bahwa sebenarnya tuh ada beberapa syaraf di dalam otak kita yang nggak pernah dimasukin oleh darah kecuali ketika kita bersujud. Nah, dengan kita sholat fardunya 5 waktu dan belum ditambah sholat sunnah lainnya, insya Allah nggak ada di dalam syaraf di dalam otak kita yang nggak pernah dimasuki oleh darah gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita jaga sholat, nah itu manfaatnya luar biasa. Ini masih manfaat sujud juga nih. Ya, untuk wanita, nah dibilang ini bagus banget ya untuk bisa mempermudah persalinan. Mungkin ada di sini yang sedang mengandung. Nah, ini nanti insya Allah persalinannya bisa lebih mudah karena otot-ototnya sudah terlatih ya untuk otot-otot sekitar perut ini untuk mengejan dan sebagainya. Kemudian juga nanti setelah bayinya keluar, insya Allah nanti mudah juga untuk kembali organ-organ perut kita kembali fiksasi ya ke tempatnya semula. Ya, next. Nah, ketika sujud juga beban tubuh bagian atas kita kan ditumpukan ke lengan dan telapak tangan. Nah, ini ada kontraksi di otot dada kita. Alhasil apa? Manfaatnya, bonusnya adalah payudara kita para wanita tidak hanya menjadi lebih indah, tapi juga bisa memperbaiki fungsi kelenjar air susu di dalamnya. Nah, kemudian juga bisa menghindarkan dari gangguan wasir, Masya Allah ya. Kemudian wanita juga tadi kalau sering sujud itu mempengaruhi ke kesuburan, juga kesehatan organ kewanitaan. Ibu-ibu yang sudah juga masuk trimester 2, trimester 3 kehamilan juga kan disarankan untuk banyak bersujud ya supaya kepalanya bisa masuk ke panggul ke jalan lahir. Nah, ya, next. Nah, untuk selanjutnya juga ternyata ini bisa mengurangi terjadinya penumpukan feses yang tidak wajar atau yang tidak normal di dalam usus kita. Kenapa? Karena feses yang nggak wajar ini pada wanita itu bisa pada wanita bisa jadi sakit saat haid atau gejala menopause dini, di laki-laki bisa ejakulasi dini, terus juga bisa menyebabkan gangguan ginjal dan sebagainya. Next. Nah, terakhir juga ini posisi sujud itu bisa baik sekali untuk penderita MAH ya, lambung, usus, rematik, ginjal, masalah tulang belakang. Nah, maka hampir semua penyakit bisa sembuh dengan terapi memperlama sujud. Masya Allah. Next. Ya, duduknya kan ada 2 macam ya, duduk di tahiyat awal dan akhir. Ya, next. Nah, ini duduk di antara 2 sujud dan tasyahud awal. Rasulullah ketika bangun dari sujudnya mengucapkan takbir, kemudian duduk iftirash.
yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri dengan tumanina. Bagi umat yang muslim dari lahir mungkin ini udah lentur banget ya, udah biasa banget. Tapi buat saya khususnya yang baru 1,5 tahun ini, waktu awal-awal itu untuk mendapatkan posisi duduk ini saya sampai perhatiin gitu ya, kenapa orang enak banget, gampang banget ya duduk begitu, dan saya kaku banget gitu, kaku banget, terus sakit kayak pengen buru-buru udah bangun gitu ya, karena belum biasa gitu. Ternyata Masya Allah memang itu kalau dilakukan dengan benar manfaatnya luar biasa ya. Next. Nah, ternyata bisa menghindarkan nyeri pada pangkal paha, kemudian menjaga kelenturan syaraf di bagian paha dalam, cekuan lutut, cekuan betis, sampai jari-jari kaki. Kemudian memperkuat jantung, Masya Allah ya. Berikut sistem sirkulasi darah di seluruh bagian tubuh kita. Ya, next. Nah, pada tasyahud akhir, posisi duduknya tawaruk ya, yaitu posisi pantat bagian kiri menempel ke tanah, kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, yaitu sisi kanan, terus meletakkan kaki kiri di bawah paha dan betis kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan. Namun ada kalanya beliau menghamparkannya, Masya Allah. Nah, ini lagi saya kok yang pertama duduknya begitu, pas terakhir duduknya beda lagi gitu. Itu saya awal-awal itu agak kesulitan gitu untuk menyesuaikan itu, sampai akhirnya memang bisa otomatis begitu ya, untuk memastikan jari-jari saya waktu bersujud benar-benar menghadap ke kiblat, lurus gitu ya, bukan ke belakang. Itu betul-betul perlu kesadaran banget gitu ya untuk menyesuaikan posisi itu gitu ya. Next. Nah, ini ternyata kalau dilakukan dengan benar, Masya Allah, ini memperbaiki organ reproduksi, karena kan yang ditekan bagian perineum kita ya. Nah, kemudian untuk bagi pria nih, Masya Allah, ketika tubik menekan kandung kemih, kelenjar kelamin pria atau prostat, kemudian saluran vas deferens, nah ini kalau dilakukan dengan benar bisa mencegah impotensi, Masya Allah. Nah, kemudian tadi gerakan-gerakan yang pada saat yang iftiroz, terus tawaruk, itu ternyata menyebabkan seluruh otot tungkai kita turut meregang dan rileks kembali ya. Jadi ada kita kayak refleksi ya, ditekuk kemudian rileks lagi, Masya Allah. Ya, next. Nah, ini refleksi tadi ya, refleksi memperlancar peredaran darah hingga ke saraf kepala. Dan saya baru tahu juga ternyata ini setiap jari kita itu mempunyai atau terhubung dengan fungsinya masing-masing gitu. Ibu jari itu lebih ke energi tubuh, jari telunjuk di kaki kita untuk menyambungnya ke pikiran, jari tengah ke pernafasan, jari manis ke metabolisme dan detox, jari kelingking ke fungsi liver atau hati dan kekebalan tubuh. Masya Allah. Ya, next. Nah, ini kalau dilihat sisi dalam dan sisi kaki kita yang mau belajar refleksi akupunktur, nah ini ada titik-titiknya ya, kesambungnya kemana gitu ya, Masya Allah. Allah ciptakan sedemikian detail ya, bahkan sisi dalam dan sisi luar aja beda gitu ya, dan nyambungnya kemana itu. Yang ditekan gitu ya, bagian kaki kita, tapi yang berasa kok sampai ke kepala misalnya ketika kita direfleksi gitu ya. Next. Nah, alhamdulillah udah sampai di salam. Ya, next. Nah, saya pikir juga salam ini kayak gerakan sederhana ya, hanya noleh ya gitu ya. Tapi Masya Allah luar biasa juga manfaatnya. Ini hadisnya dikatakan saat Rasulullah mengucapkan salam, tanda selesai sholat, Rasulullah berpaling ke arah kanannya seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat Allah semoga terlimpah kepadamu hingga pipi kanannya yang putih terlihat. Berarti jauh ya melihatnya ya. Kemudian berpaling ke arah kiri seraya mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi hingga terlihat pipi kirinya yang putih. Hadis riwayat Muslim ya. Next, ternyata manfaatnya itu menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala. Kemudian ini Masya Allah, ini muslimah, wanita-wanita pasti senang nih, menjaga kekencangan kulit wajah.
Ternyata nyambung ke sana juga. Kemudian memberikan relaksasi pada otot dan tulang leher. Di leher terdapat banyak jaringan sistem saraf dan pembuluh darah yang membangun kepala dan bagian badan. Nah, dengan seperti ini kita akan menghindarkan dari gangguan syaraf. Ya, next. Ini udah sampai pada kesimpulan, alhamdulillah. Gerakan sholat 1 rakaat ini ternyata ada jurnal penelitiannya tentang judulnya itu analisis faktor gerakan sholat. Masya Allah ya, ada yang iseng meneliti ini. Ternyata gerakan mulai dari berdiri tegak, kita akan membentuk sudut 0 derajat ya. Kalau masih ingat vektor-vektor ya, derajat-derajat dari gerakan kita. Nah, 0 derajat, kemudian saat ruku dengan punggung dan kaki tegak lurus, kita akan membentuk sudut 90 derajat. Saat sujud terbentuk sudut 135 derajat. Karena dalam satu gerakan sholat sujudnya 2 kali, maka 2 kali sujud membentuk sudut 270 derajat. Jika dijumlahkan totalnya dalam gerakan sholat 1 rakaat, maka jumlah sudutnya sama dengan gerakan tawaf 360 derajat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita belum bisa menunaikan ibadah umroh dan haji lagi, tapi sekarang sudah dibuka ya, insya Allah. Nah ini insya Allah ketika kita melaksanakan gerakan satu sholat itu sama kok dengan kita melaksanakan gerakan tawaf. Ini ya vektornya dihitung 360 derajat juga, Masya Allah, nggak ada yang kebetulan ya. Ya, next. Terakhir, pada setiap gerakan yang benar dan sempurna seperti berdiri dengan punggung tegak, kaki tegak, ruku dengan meluruskan tulang rusuk belakang, kemudian sujud dengan tadi 7 anggota yang menempel, maka jika hal tersebut dilakukan secara benar, tumakninah dan istiqomah, akan ada manfaat gerakan sholat yang dapat dirasakan oleh tubuh kita. Insya Allah ya, kita bisa lakukan ini secara benar, tumakninah dan istiqomah ya. Next. Ini antara lain referensi-referensinya masih banyak banget, tapi biar nggak tulisannya kecil banget, saya cuma tulis 4 di sini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada pertanyaan, saya coba jawab. Kalau belum bisa nanti jadi PR ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.